Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, memasuki dari pelajaran kelima ilmu kalam, yaitu masih berkenaan tentang burhanun nuzum. Kemarin telah kita bahas tentang burhanun nuzum bil insijamiyah. Jadi dalil keteraturan yang mana di dalam keteraturan itu ada keseimbangan. Dan sekarang adalah burhanun nuzum bit taqrir talid. Dalil keteraturan dengan penetapan adanya al-hadafiyah, tujuan. Dalam kitab dikatakan innan nazrata daqiqah fi alamil kaun tuhdina ila nizamin khas nusammihi binizamil khidmah, yaitu bihaits nara anna anzumatin khas bil kaun ju'ilat bi khidmati anzumati kauniyatin ukhra bihaits li ibqa'i lithaniyah bidunil ula. Nah, dalam pandangan yang amat dakik ini, amat teliti ini, di alam ini diarahkan kita kepada satu tatanan yang khusus yang kita namakan dengan istilah binizamil khidmah. Apa maksudnya? Yaitu kalau kita melihat tatanan yang ada di alam ini, itu dijadikan atau ditata atau diciptakan fi khidmati anzumati kauniyatin ukhra, untuk keberlangsungan yang berikutnya juga. Jadi bukan hanya diciptakan untuk pada saat itu saja, tanpa ada keberlangsungan untuk kehidupan yang berikutnya. Bihaits li ibqa'i tsaniyah. Jadi dengan menetapkan bahwa kehidupan atau keberlanjutan itu akan terus berjalan meskipun yang pertama ini sudah tidak ada. Nah, itu namanya diistilahkan dengan binizamil khidmah. Walidzalik nulahid silatan qawiyah. Karena itu kita bisa amati di sini hubungan qaumiyah yang amat kuat bainal mazahir al-mukhtalifah, yaitu di antara fenomena-fenomena alam yang ada di sekeliling kita ataupun yang di luar dari jangkauan kita. Itu apa? Memiliki hubungan, kesinambungan, tujuan. Yang mana dari tujuan itulah nanti yang akan menciptakan keberlangsungan pada tatanan-tatanan dari kehidupan yang selanjutnya. Fa'in da'izin yatru as-su'al. Karena itu di sini akan muncul pertanyaan, inna hadhil kauniyah al-malmusa fi alamil kaun kaifa burizat fi alamil wujud. Karena itulah bagaimana, yaitu kaifiyah, bagaimana mungkin bisa terjadi di alam ini, alam yang begitu tertata rapi, mempunyai keseimbangan, mempunyai tujuan, apakah diciptakan atau ada dengan sendirinya. Itu merupakan sebuah pertanyaan. Karena itu dikatakan amin nahiyatus sudfah. Apakah itu hanya sebuah kebetulan saja? Amin nahiyatin khasiyatil mada, atau itu hanya sebuah kehususan sifat dari materi saja? Nah, kalau kita berbicara kalau itu adalah dari kehususan atau materi, apakah materi itu bisa menjaga keseimbangan dan keberlangsungan untuk yang berikutnya? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Dan kalau dia dari sisi atau dalil yang digunakan oleh orang-orang tertentu itu adalah sebuah kebetulan, sudfah, apakah kebetulan itu bisa
menjadikan keberlanjutan untuk tatanan berikutnya dan kehidupan berikutnya. Misalkan ketika ana melempar sesuatu, lalu sesuatu itu bisa tepat pada sasarannya. Apakah ketika lemparan yang kedua, ketiga, dan berikutnya juga bisa tepat demikian kalau itu sebuah kebetulan? Ana melempar tidak mempunyai kehendak apa-apa. Ana melempar tidak mempunyai niat. Ana lempar saja begitu, tiba-tiba tepat pada sasaran atau jatuh di tempat yang dimaksud. Apakah lemparan kedua, lemparan ketiga, lemparan berikutnya juga akan demikian? Apakah kebetulan bisa menciptakan hal keseimbangan dan sebuah tujuan? Kan tidak mungkin. Kebetulan itu hanya bisa terjadi mungkin di saat itu saja. Dan tidak bisa melahirkan sesuatu atau keseimbangan, apalagi itu tujuan. Nah, itu merupakan iskalan-iskalan yang kita lontarkan kepada mereka, yang mana mereka mengatakan kaum metra meyakini bahwa segala sesuatu itu bersumber dari materi, dan bahwa alam yang bersifat materi ini adalah kebetulan, dan juga merupakan itu adalah kekhususiatan dari sifat materi, yang mana materi itu mempunyai sifat-sifat yang khusus. Lalu dikatakan rubbama yaltaji ilaiha ba'dul madiyin. Jadi sebagian kaum metralis mengatakan bahwa itu merupakan sifat materi. Wa hiya aidan a'jazu anil qiyam bitafsir. Ini adalah dalil yang lemah yang mereka lontarkan, bahwa tujuan dari dalil keteraturan itu merupakan kekhususiatan dari materi. Lalu dikatakan au li kulli dzarratin minadz dzarrat atharan khas yantahi ila mawjudin khas. Jadi setiap materi itu memiliki pengaruh yang tersendiri masing-masing, yang berakhir nanti pada sesuatu yang tersendiri pula, masing-masing sesuai dengan materinya apa dia. Wahwa dzu nizam, dan juga dia mempunyai tatanan. Wa amma kaunu anzumatin kabira fi hidmati anzuma mitruha fala yumkin an yufassir bi khasiyatil mada. Apakah tatanan alam yang begini besar yang bisa kita jangkau pada saat sekarang ini, dan yang tidak bisa kita jangkau itu juga merupakan dari kekhususiatan materi? Kalau kita lihat apakah penciptaan atau manusia yang ada laki dan ada perempuan, apakah penciptaan atau adanya makhluk laki dan perempuan itu merupakan sebuah kebetulan, yang mana laki-laki mempunyai kekhususiatan sendiri dan perempuan juga mempunyai kekhususiatan sendiri? Apakah itu kebetulan? Yang mana perempuan diciptakan, dijadikan yang disebut dengan finizomil khidmah, yaitu keberlangsungannya hidup berikutnya, yang mana diciptakannya perempuan untuk melanjutkan kehidupan generasi-generasi berikutnya. Apakah itu semua dikatakan sebagai kebetulan? Nah, jadi burhanun nuzum bil hadafiyah, bahwa dalil keteraturan di situ ada keseimbangan dan di situ juga ada tujuan, bahwa alam atau tata surya yang ada di sekeliling kita, yang semuanya itu merupakan bukan hanya membahas tentang keteraturan, keseimbangan, bahkan juga di situ ada sebuah tujuan, yang mana tujuannya itu salah satu juga untuk keberlangsungan dari manusia yang ada di bumi. Jadi mereka yang mengatakan atau mengiskal
bahwa itu adalah sebuah kebetulan atau kekhususan sifat dari materi, sekali lagi, kebetulan tidak mungkin bisa terulang sampai sedemikian lamanya, bahwa alam yang sudah berumur bisa jadi jutaan tahun, apakah itu sebuah kebetulan? Apakah materi yang mempunyai kekhususiatan, apakah juga menjadikan bahwa apa yang ada di alam ini hasil dari pengaruh materi dengan kekhususiatannya, yang mana alam ini mempunyai macam-macam makhluk, macam-macam planet, macam-macam tata surya yang ada macam-macam makhluk, apakah itu juga masih dikatakan sebagai kekhususiatan materi? Nah, ini adalah burhanun nuzum bitakriril hadatsiyah. Lalu berikutnya adalah burhanun nuzum bitakrir hisabil ihtamalat fi nas'atil haya, atau burhanun nuzum bitakrir rabi, bukti keteraturan dengan pendekatan kepada akurasi. Setelah di situ kita mengatakan alam ini ada keteraturan, keseimbangan, tujuan, lalu di situ ada akurasi yang sangat tepat. Yang sangat tepat. Jadi bisa dikatakan bahwa al-hayat rahnun quyudun wa syurut. Jadi kehidupan itu memiliki berbagai macam keterikatan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak bisa kita hidup di alam ini atau di bumi ini tanpa ada sebuah ikatan, tanpa ada sebuah syarat yang harus dipenuhi di dalam kehidupan tersebut. Inna takawwanal haya fawqal ard natijata istima'i syurut adidah, bahwa kehidupan yang ada di muka bumi ini merupakan hasil dari berbagai macam syarat-syarat yang sudah terpenuhi sehingga makhluk hidup bisa hidup di bumi ini. Yakunu kulla syartin minha bimathabati juz'in illatil wujudi zahiratil hayat, sehingga apa? Setiap dari syarat yang ada itu memiliki bagian syarat-syarat yang lain, sehingga apa? Bagian dari setiap sebab dari kehidupan itu menciptakan sebuah kehidupan, menciptakan sebuah fenomena dari kehidupan di muka bumi. Wa takunu zahiratul hayat mustahila bi fuqdanin wahid minha fadlan an katsirin minha au jami'iha. Jadi mustahil kehidupan atau fenomena kehidupan ini akan ada langgeng kalau saja syarat dari kehidupan itu hilang. Satu saja hilang, apalagi hilang beberapa bagian, maka tidak akan mungkin kehidupan itu akan ada di muka bumi ini. Karena itu syarat-syarat itu harus terpenuhi dulu. Seperti sebuah kendaraan yang pertama dalam pelajaran sudah sering kita contohkan, bahwa keteraturan, keseimbangan semua yang ada di onderdeer itu harus ada, tidak boleh hilang. Satu saja hilang, maka akan apa? Matilah mesin mobil itu. Nah, demikian pula dengan kehidupan. Misal, wa hadhihi surut minha ma yartabit bil falak. Misalkan syarat-syarat yang ada itu berhubungan dengan falak. Wa minha ma yartabit bil hawa al muhit wal ghazat, yaitu syarat-syaratnya juga yang berhubungan dengan udara, gas dan lain sebagainya, atmosfer. Wa minha ma yartabit bil ard wa ma fiha min nabat wa hayawan wa jawad, dan juga apa yang berhubungan di bumi, yaitu dari tumbuh-tumbuhan, hewan, benda-benda mati dan lain sebagainya. Wa qad takaffalatil ulum at-tabi'iyyah bit-tabyin tilka syurut. Jadi semua itu sudah dijelaskan, bahwa semua itu sudah dijelaskan dalam
ilmu-ilmu pengetahuan bahwa semua yang ada di kehidupan ini semuanya terikat dengan syarat-syarat yang harus ada dan tidak boleh terlepas atau hilang. Misalkan saja, yuhitu bil ard allati na'is ala mataniha gilafun samik minal ghazat yusamma bil ghilafil jauh. Jadi kita yang hidup di bumi ini kan dikelilingi dengan atmosfer, yang mana atmosfer itu jauhnya sekian puluh kilometer dari permukaan bumi, dan tujuan atau manfaat dari atmosfer itu untuk apa? Membungkus kehidupan yang ada di bumi. Supaya apa? Supaya benda-benda yang ada di angkasa itu tidak melukai atau tidak menghancurkan kehidupan yang ada di bumi. Nah, semua yang ada di atmosfer itu mempunyai apa? Mempunyai akurasi, dari ketebalan, jarak, semua mempunyai akurasi yang sangat tepat. Tidak boleh kurang atau tidak boleh hilang atau berkurang dan lain sebagainya. Demikian pula kalau kita lihat matahari yang mempunyai jarak dari bumi itu kira-kira jauhnya 93 juta mil. Bayangkan saja, jaraknya 93 juta mil, yang mana derajat dari panas matahari itu tidak boleh melebihi dari kehidupan dari manusia. Seandainya misalkan jarak dari matahari dengan bumi itu bergeser saja sedikit, apa yang akan terjadi? Menjauh sedikit, maka tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada hawa panas. Mendekat sedikit saja, maka akan terbakarlah. Nah, akurasi, di situ ada akurasi antara jarak dengan jarak matahari dengan bumi, sehingga kehidupan manusia itu tetap berlangsung yang sudah sedemikian lamanya, yaitu ribuan tahun. Bayangkan, apakah itu semua dikatakan kebetulan atau kekhususiatan dari materi? Kalau kita lihat lagi juga udara yang kita hirup ini, yang mana itu udara itu mengandung dari nitrogen, misalkan 87%, oksigen 21%. Nah, seandainya dibalik atau berkurang saja, apa yang akan terjadi? Tidak akan bisa bernapas. Akurasi seperti ini, apakah itu kebetulan semua yang sudah berjalan hingga ribuan tahun? Apakah itu sifat dari materi yang sudah sifat-sifat materi, yang mana sifat materi tidak akan bisa seperti itu, tidak akan bisa sama. Nah, inilah menunjukkan bahwa keakurasian dari tatanan alam ini menunjukkan bahwa di sana ada pengatur, ada mudabir, ada yang mengatur seluruh tatanan itu sesuai dengan porosnya masing-masing. Nah, ini merupakan burhanun nuzum, dalil keteraturan dengan akurasi yang sangat tepat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu merupakan kebetulan atau sifat-sifat dari materi, tidaklah. Kebetulan tidak mungkin terulang. Sifat dari materi tidak mungkin bisa melahirkan yang berikutnya. Kalau itu sudah sifat materi, tidak mungkin dia bisa akan melahirkan sesuatu materi yang berikutnya. Sedangkan kehidupan manusia atau kehidupan di bumi ini itu sudah berjalan begitu lamanya. Apakah itu disebut berasal dari kekhususan materi? Nah, ini adalah burhan nuzum, yaitu dalil keteraturan dari sisi akurasi. Jadi burhanun nuzum itu ada keseimbangan, ada hadafiyah, tujuan, dan juga ada akurasi, ketepatan. Sebenarnya
bukan berarti ada 4 dalil, tidak. Dia tetap satu dalil, yaitu burhanun nuzum. Cuma di dalam burhanun nuzum itu ada kemasan yang lain yang perlu digarisbawahi, sehingga apa? Iskalan itu nanti bisa terbantahkan. Nah, di sini salah satu contoh dari iskalan yang ada, yaitu dari salah satu pemikir barat yang mana mengatakan bahwa burhanun nuzum itu bisa diiskal. Apa iskalannya? Dia garis besarnya dikatakan di sini bahwa intaqada hadzal istidlal bi annahu mabniun ala tashabbuh bainal kainat at-tabi'iyyah wal masnu'at basyariyah. Jadi dia mengatakan bahwa contoh-contoh yang ada, yang telah diberikan oleh pemikir-pemikir Islam, seperti misalkan bahwa alam ini keteraturan alam dicontohkan dengan keteraturan sebuah mobil, rambu lalu lintas. Nah, beda. Dia mengatakan itu kan sinai, buatan manusia yang diproses oleh manusia. Sedangkan tabi'iyah, proses dari alam itu berbeda dengan proses yang dibuat oleh manusia. Jadi proses keteraturan alam itu berbeda dengan proses keteraturan yang dibuat oleh manusia. Nah, itu jadi dia mengatakan bahwa maujudus sinai dengan maujudut tabi'i itu dua kategori yang berbeda. Itu iskalan. Jadi tidak bisa, kata dia, kita contohkan keteraturan alam yang bersifat tabi'iyah, alamiah, dengan contoh yang sinai, yaitu yang ada pada manusia. Jawabannya sebenarnya bahwa di sini dikatakan anna burhanun nuzum laisa mabniyan ala tasyabuh baina masnu'atil bashar wal mawjud tabi'i. Jadi dalil keteraturan itu bukan berdasarkan dari ini buatan manusia, ini adalah alamiah, tidak. Kama ja'a fi i'tirad, sebagaimana yang ada atau yang diiskal oleh pemikir barat, hatta yuqal bil farq baina sinfain, sehingga dikatakan dua perumpamaan ini beda, ini alamiah, ini bukan alamiah. Wa yuqal hadza sinai wa zaka tabi'i wa la yumkin isra' hukmil awal ila tsani. Enggak mungkin kita akan menerapkan hukum yang pertama kepada hukum yang kedua. Itu kan singkat. Jadi wa inna ma huwa qa'imun ala muhammalakhazatil aqal lin nizami wat tanasuk wal intibat. Bahkan bahwa burhanun nuzum itu berdasarkan dari akal, dalil akal, wat tanasuk, kesesuaian, wal intibat, dan keakurasian, baina ajza'il wujud, di antara wujud-wujud yang ada, fayuhkam bima huwa, sehingga bisa ditetapkan min duni dakhalatin ayatin tajribah wa musyabahah, tanpa ada pendekatan kepada eksperimen bi anna mujidin nizam la muhala yakunu mawjudan za aqlin wa syu'ur. Jadi bahwa yang menetapkan, yang mengadakan, yang mengatur atau yang menciptakan itu kan tidak mungkin muncul ada tanpa memiliki kekuatan, kemampuan, kekuasaan. Jadi sebenarnya burhanun nuzum, bahwa bukti dalil keteraturan itu ada dua muqaddimah, yaitu muqaddimah hissiyah, muqaddimah yang bersifat hissiyah, yaitu eksperimen atau yang bersifat di luar, dan ada juga muqaddimah yang bersifat akliyah. Jadi kalau yang bersifat hissiyah itu peranannya membatasi dari fi isbatil maudu, daurul his yanhasir fi isbatil maudu, membatasi peranan dari maudu, ai wujudun nizam, bahwa maksudnya apa membatasi? Bahwa keberadaan
tatanan keteraturan ini di alam ini wasunan as-saida alaihi apa? Itu mempunyai arah, mempunyai tujuan, mempunyai keakurasian. Itu. Wa amma daurul akal, adapun peranan akal bahwa yarji, bahwa peranan akal itu apa? Ingin apa? Yarji ila anna hadzan nizam bil kaifiyah wal kaimiyah al munazzama, bahwa tatanan yang ada di alam ini menurut akal itu mempunyai kualitas ataupun mempunyai kuantitas yang sudah ditetapkan, yang sudah dibatasi, yang sudah digarisi, sehingga apa? Tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak jadi kesemrautan atau tidak jadi tidak adanya keseimbangan. Nah itu. La yumkin an yakuna natijah sudfah. Tidak mungkin semuanya itu kebetulan menurut akal. Apakah keseimbangan itu kebetulan? Apakah keteraturan itu kebetulan? Apakah tujuan itu sebuah kebetulan? Kan tidak. Jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah contoh yang bersifat alamiah, ini bukan contoh sifat alamiah, itu merupakan sanggahan yang tidak bisa diterima kalau hanya berlandaskan kepada ini alamiah, ini bukan alamiah. Pendekatannya harus kepada akliyah, akal, atau adanya eksperimen di luar. Itu yang harus menjadi tolak ukur. Nah, inilah dari pembahasan Burhanun Nuzum yang kita sudah bahas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya Burhanul Imkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.